Happy New Year! Yeay! Wah, puji Tuhan banget Kak Heni, kita ada di minggu pertama di tahun 2022. Puji Tuhan, kita semua bersuka cita. Tuhan sudah pimpin kita pada tahun yang lalu dan saat ini kita masuk di tahun yang baru. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang lebih setia, lebih mengasihi Tuhan dan selalu rajin untuk sekolah minggu. Benar Kak? Bener banget. Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, adik-adik masih ingat gak ayat hafalan minggu lalu? Ada di Lukas 2 ayat 30 sampai 31. Kita ucapkan bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik sudah siapkan untuk memuji Tuhan saat ini? Kakak ajak kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan bersuka cita. Satukan hati kita buat dengerin firman Tuhan. Kita sama-sama mau mengucap syukur juga buat kebaikan Tuhan di tahun 2021. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu.
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih juga buat anugerah-Mu Tuhan sepanjang tahun 2021. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan, berkati juga setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, semuanya sehat, semuanya ceria, dan selamat tahun baru. Wah, nggak kerasa udah 2022 ya. Baik, sebelumnya kakak akan ringkaskan sedikit cerita dari Alkitab, yaitu dari Bilangan 21 ayatnya yang keempat hingga yang ke-9, di mana bangsa Israel sudah keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, dan mereka di sana tidak mendapatkan makanan nggak ada, minuman nggak ada. Mereka bersungut-sungut, wah nggak seperti di Mesir. Ternyata, emang kamu Musa mau membunuh kami? Mereka bilang seperti itu. Nah, mereka terbiasa dengan kondisi yang enak, yang semuanya tercukupi, kebutuhan semua kebutuhan sudah ada. Nah, ini inti dari cerita dalam ayat ini. Nah, mereka terbiasa enak, kemudian nggak enak. Wah, siapa adik? Ayo kira-kira adik-adik pernah alami seperti ini enggak? Semula enak, waktu berjalan ternyata enggak enak. Wah, ngamuk-ngamuk enggak? Enggak ya? Jangan ya. Nah, kalau seperti ini, ternyata kalau kita ingat-ingat, bangsa Israel itu masih mengingat-ingat masa lalu ketika mereka berada di Mesir. Mereka tercukupi kebutuhannya, mereka semua enak, nyaman. Katanya dibawa ke tanah perjanjian yang lebih baik. Lah, kok malah seperti ini? Makanan gak ada, minuman gak ada. Akhirnya mereka bersungut-sungut. Nah, kalau dari yang pertama sudah enak, kemudian nggak enak, terus pada waktu itu mereka ingat-ingat, apa ini seperti ini, iya kan? Wah, mereka protes.
Nah, kira-kira inilah yang menyebabkan kalau dari yang enak menuju nggak enak, pasti manusia kebanyakan berlaku seperti ini, termasuk bangsa Israel. Nah, sekarang kakak balik ya. Kalau pertama nggak enak, hidupnya penuh kegagalan, terus seiring berjalannya waktu, kemudian wah, bisa nggak kira-kira aku ya? Nggak dah, aku diam aja, percuma, nanti juga gagal. Seperti itu ya. Kalau dari enak ke nggak enak jadi bersungut-sungut ya. Kalau udah mulai dari nggak enak dalam perjalanannya, jadi kalau diingat-ingat jadi takut melangkah. Jangan-jangan seperti ini lagi. Gak usah lah, ngapain susah-susah, ya kan? Kemarin kan udah gagal. Nah, mungkin ya. Kalau adik-adik lagi menghadapi tes, ternyata nggak bisa. Sudah belajar. Nah, nanti kedepannya pas seperti itu lagi, kalau adik-adik masih ingat-ingat yang seperti ini, ingat-ingat kegagalan ini, pasti juga ngapain belajar ya, ngapain katanya melangkah maju, nggak usah lah, nanti juga sama-sama nggak bisa, percuma, diem aja. Nah, itu dia. Kalau dari enak jadi nggak enak, orang akan memandang sebelah mata, enteng, gampang. Jadinya kalau nggak cerdas seperti itu bersungut-sungut. Tapi kalau dari nggak enak ke dalam perjalanannya ke depannya, jangan-jangan seperti ini lagi, aku gagal lagi, aku nggak berhasil lagi, lebih baik berhenti aja lah, ngapain susah-susah, ya kan? Nah, ini gini, Tuhan sudah memberi kita apa nih? Mata kita ada di sebelah mana, adik-adik? Depan kan? Nah, Tuhan sudah merancang bahwa kita harus tetap menatap ke arah di depan kita, bukan menoleh ke belakang ya, tapi ke depan. Artinya Tuhan kita selalu memberikan pengharapan yang lebih baik di masa depan kita, di masa depan orang yang percaya. Amin. Nah, kalau cuma ingat, pasti ingatlah, Tuhan sudah kasih kita kemampuan untuk mengingat. Tuhan sudah memberi kita otak, bisa mengingat mungkin puluhan tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, beberapa jam, beberapa hari yang lalu, kita pasti ingat. Tapi jangan mengingat. Nah, itu bedanya. Ingat atau mengingat berarti, berarti kedepannya aku jangan seperti ini lagi. Tapi kalau ingat-ingat atau mengingat-ingat, nah itu yang bahaya ya. Kalau mengingat-ingat berarti ingat terus, akhirnya malah dibawa di ingatan kita akan tertanam bahwa kamu yang lalu aja gagal kok, ngapain kamu terus, lebih baik kamu diem. Nah, seperti itu. Kita jadi takut melangkah. Kalau bahasa kekiniannya nih, move on. Wah, apa itu move on? Meninggalkan yang sudah lewat atau sudah lampau atau sudah lalu ya. Kita terus menatap ke depan, kita terus maju ke depan supaya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi ya. Nah, inilah akibat dari selalu mengingat masa lalu, takut melangkah ya. Kemudian gimana ini Kak, bagaimana ini Kak supaya kita bisa melupakan masa yang lalu atau yang sudah
lampau. Ya. Ya, itu tadi. Kita harus membedakan lagi antara ingat atau mengingat dengan mengingat-ingat. Ya. Mengingat boleh. Kita pasti ingat lah, ya. Wah, sekian tahun yang lalu aku kok seperti ini, ya. Wah, sekian tahun yang lalu, wah, aku sudah berhasil. Nah, mungkin seperti itu. Ada ingatan yang buruk, ada ingatan yang baik. Nah, nggak apa-apa kalau itu bisa buat menjadikan kedepannya lebih baik daripada yang sebelumnya atau pada waktu lampau. Ya, tapi kalau mengingat-ingat, wah, itu sudah tertanam terus ya. Kamu nggak akan berhasil. Kamu nggak akan berhasil. Kamu pasti enak lah. Nanti kalau nggak enak gimana? Wah, bisa kayak bangsa Israel dong, bersungut-sungut. Ya, tapi kami percaya, kakak percaya, adik-adik di sini nggak ada yang melakukan seperti itu. Amin. Ya, ya. Kemudian kalau sudah gitu, katakan dong, bilang sama adik-adik sendiri, aku tidak mau mengingat-ingat masa yang sudah lalu. Aku mau terus berjalan ke depan, lebih baik lagi ke depannya. Ya. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apakah kita selalu mampu? Oh, firman Tuhan berkata, kalau sudah seperti itu berarti Tuhan sendiri yang memampukan, ya. Tuhan memampukan kita sebagai orang percaya untuk bisa punya pengharapan yang lebih baik, hari depan yang penuh pengharapan. Ya, amin. Ya, sebaiknya adik-adik selalu ingat akan firman Tuhan, selalu kuat, tinggalkan masa lampau. Ya, nih ada kakak sedikit pantun nih, ya. Supaya kita selalu ingat, ya, kakak bikin apa ya semalam enaknya ya supaya selalu ingat. Ya ini di pantun ini. Dapat berkat makan bakpao. Wow, ya. Jangan ingat-ingat masa lampau. Ya, itu dia, ya. Jangan ingat. Nah, yuk supaya lebih ingat lagi, yuk kita buka firman Tuhan. Ini ayat hafalan juga nih. Yuk, jangan lupa ya. Dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-18. Yesaya 43 ayatnya yang ke-18. Kakak bacakan ya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, ini kakak ulang ya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Nah, itu dia, ya. Tetap ingat firman Tuhan dan jadi pelakunya. Tuhan pasti mampukan. Amin. Yuk, kita akan, sebelum kita tutup, kakak akan berdoa buat kita semua supaya Tuhan sendiri yang memampukan. Kita bisa melupakan atau enggak lagi mengingat-ingat masa yang sudah lampau, tapi kita akan terus menatap ke depan. Tuhan yang mampukan hari kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Yuk kita doa dulu. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengar firman hari ini. Hamba-Mu selesai, tapi kami percaya Bapak, Engkau terus bekerja buat anak-anak Rehoboth Kids Tuhan. Kami tahu Bapak, Engkau sendiri yang mampukan mereka untuk terus melangkah ke depan, melupakan masa yang sudah lalu, dan kehidupan mereka, kehidupan anak-anak Rehoboth Kids ini makin hari semakin baik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang terus beracara, berkarya buat anak-anak ini. Kau berkati mereka, Kau mampukan mereka untuk bisa melangkah lebih lagi. Mereka boleh move on Tuhan, mereka menjadi lebih baik lagi hari ke hari Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. See you.